Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Sebelum kita mendengarkan kesaksian dan berdoa bersama, mari kita nyanyikan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami bisa bersama-sama kembali untuk mendengarkan kesaksian dan berdoa untuk beberapa hal Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah doa kami malam hari ini. Berkati juga kesaksian-kesaksian yang akan disampaikan supaya bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu bisa melihat saya malam ini. Ya, saya ingin menceritakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami sekeluarga. Kasih Tuhan yang sangat indah dan tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Bapak Ibu, pertama-tama saya mendengar corona ini, saya lagi di Makassar. Terus saya pikir corona ini ya semacam virus, tapi saya pikir biasa-biasa saja. Seperti kayak virus MERS, SARS, Ebola, flu burung, dan lain-lain sebagainya. Virus-virus yang kayak gitu kan itu cuma kita dengar, tapi kita tidak rasakan di Indonesia. Kita bisa melakukan aktivitas kita dengan bebas. Kita masih bisa pergi dengan perjalanan-perjalanan kita. Namun virus corona ini benar-benar satu virus yang kecil tapi bisa mengubah dunia, Bapak Ibu. Di situ saya baru sadari, saya pikir ada apa ini? Setiap hari saya membaca, melihat di televisi, melihat di handphone, karyawan di PHK, dirumahkan, pabrik-pabrik ditutup, perusahaan ini mengalami kebangkrutan. Jadi saya pikir ada apa ini? Saya jadi kayak takut sendiri. Seiring dengan saya lihat usaha-usaha yang lain, begitupun dengan usaha saya itu turun drastis, Bapak Ibu. Pokoknya usaha saya itu turun sampai 80%. Saya pikir
Kalau misalnya masa-masa yang masih agak normal, kita bisa melakukan sesuatu. Tapi ini sama sekali kita tidak bisa melakukan sesuatu. Semuanya tertutup, terkunci rapat. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali sabar. Dan disitulah saya banyak berdoa sama Tuhan. Saya hanya bilang, Tuhan, berikan saya kekuatan, Tuhan. Berikan saya sukacita untuk menjalani semua ini dengan baik. Dan puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, saya pikir saya sudah tidak bisa jalani semua ini. Saya pikir sudah kayak ini ke depannya suram gitu. Namun kasih Tuhan itu selalu mengubah perasaan saya. Akhirnya saya dikuatkan dengan Tuhan, dan saya pikir bagaimana saya bisa membayar semuanya ini, cicilan-cicilan saya, karyawan punya gaji, punya itu, punya ini. Apalagi kalau saya teringat dengan angsuran pajak saya, selama ini kami membayar cukup besar. Di mana saya mau ambil uang bayar ini, kasihan Tuhan. Dan puji Tuhan, dari pihak pajak juga menelepon pada kami, dan dia mengatakan bahwa ibu bisa membayar kesanggupannya berapa. Pajak juga mengerti situasi yang sulit ini. Jadi akhirnya kami sepakati dengan orangnya pajak, jadi saya tinggal membayar 15 juta per bulan, katanya sampai masa pandemi ini. Tapi kalau normal, saya juga akan membayar normal. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, sampai sekarang, dari masa pandemi ini sampai sekarang, saya pikir saya sudah tidak bisa lewati. Namun puji Tuhan, kami sekeluarga bisa lewati semuanya, dan semua baik-baik saja. Bapak Ibu juga pasti baik-baik saja. Kita mampu melewati semuanya karena ada tangan Tuhan yang selalu bekerja, yang selalu siap menopang kita semua. Dan itulah Bapak Ibu, kebanggaan saya itu hanya rasa syukur yang mendalam karena cinta kasih Tuhan bagi saya, bagi keluarga kami. Cintanya Tuhan itu luar biasa. Saya tidak bisa berkata-kata lagi lebih banyak Bapak Ibu, karena rasa syukur itu yang sangat mendalam di hati saya, yang saya tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Namun marilah terus setia kepada Tuhan. Utamakan Tuhan lebih daripada apapun. Karena Tuhan segala-galanya. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup berdirikan kita sampai sekarang Bapak Ibu. Kalau tidak ada Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya Tuhan yang hebat, yang kuat, yang perkasa. Dia sanggup menolong kita semua. Amin. Salam sehat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini merupakan hari Senin 20 Juli 2020. Hari kelima di Rumah Sakit Mujaisa Balandai Palopo. Saudara, pagi ini saya berterima kasih kepada Tuhan karena sampai hari ini Anggeng baik-baik saja, kondisi fisiknya baik saja. Kami di sini hanya untuk perawatan intens buat operasi yang sudah dilakukan. Mungkin hari ini siang atau sore, bahkan mungkin besok paling lambat kami sudah keluar dan pulang kembali ke rumah. Saya bersyukur saya diberi kesempatan juga untuk mau menyaksikan kemurahan dan kebesaran Tuhan yang terjadi atas hidup kami, terkhusus Anggeng. Khususnya pada hari Kamis kemarin, setelah saya melihat dalam beberapa hari bahwa kaki Anggeng tidak ada perubahan, dan saya sudah mendiskusikan dengan keluarga besar dan kami putuskan untuk melakukan operasi pengangkatan jaringan mati pada kaki Anggeng. Jujur saudara, pada
malam itu di ruang operasi saya dipanggil untuk mengambil keputusan yang sangat-sangat dilematis, yaitu mengamputasi kaki Angge, khususnya jari yang membusuk itu. Saudara, sebagai orang awam, saya tidak bisa berbuat banyak. Saya hanya pasrah bahwa apa yang terbaik untuk Angge lakukan saja. Jadi saya memberikan kewenangan kepada dokter itu untuk melakukan amputasi sebagaimana yang dia sarankan. Lebih baik kehilangan satu jari daripada satu kaki. Saudara, jujur, waktu itu saya sangat bingung. Apa yang saya harus bicarakan nanti atau harus saya sampaikan nanti kepada Angge saat dia tersadar dan melihat kakinya sudah tidak ada satu, yaitu jarinya. Saudara, di luar saya cuma berdoa, Tuhan, jadilah kehendak-Mu, Engkau tahu yang terbaik buat Angge. Saya hanya pasrah, Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Saudara, beberapa menit telah berlalu, operasi pun sudah selesai dan saya kembali dipanggil ke ruang operasi dan dokter itu berkata, Pak, puji Tuhan, saya tidak jadi mengamputasi kaki Oma karena jaringan yang ada di dalamnya masih bagus. Yang hitam-hitam tadi itu hanya jaringan luar yang memang harus dibersihkan. Mendengar semua itu, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mendengarkan jeritan hati kecilku. Tuhan juga mendengarkan kerinduan Angge bahwa jangan sampai ada amputasi. Saudara, ini kesaksian kami. Kami bersyukur bahwa jikalau kita memandang kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Dia berpihak kepada kita. Sebagaimana pemazmur katakan bahwa dia dekat dengan orang-orang yang menjerit di dalam hati kepadanya. Ini Angge, saudara. Bisa lihat, Angge, angkat tangan. Saudara, demikian kesaksian saya yang saya bisa bagikan. Semoga menjadi berkat buat kita. Prinsip saya dalam hal berdoa, banyak doaku kuat, kurang doaku lemah, tak berdoaku kalah, tapi sandar Tuhan, pasti kita akan selalu menang. Karena Allah di pihak kita, tidak ada siapapun atau apapun yang sanggup menguasai kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan pendoa. Terima kasih untuk Ibu Legi dan Pak Robi yang sudah bersaksi malam hari ini. Kita selalu ikut senang dan terberkati oleh kesaksian saudara-saudara yang mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Entah itu dalam bentuk jalan keluar, kekuatan, atau cara pandang baru di tengah pergumulan yang sedang dihadapi. Bapak Ibu Saudara, malam ini saya ingin mengajak kita merenungkan ayat pertama di dalam Alkitab kita. Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jelas di sini dituliskan pada mulanya Allah. Penulis kitab Kejadian tidak punya pertanyaan tentang apakah Allah itu ada atau tidak. Dia sangat percaya Allah itu ada. Keberadaan Allah tidak perlu diragukan lagi. Itu sebabnya dia langsung menuliskan, pada mulanya Allah. Dan Allah yang ada ini tidak sekedar ada dan diam saja. No, dia Allah yang aktif bertindak, bekerja. Apa yang dikerjakan Allah? Di sini ditulisnya menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara, langit dan bumi ini artinya segala sesuatu, seluruh alam semesta beserta segala isinya. Jadi Allah yang keberadaannya tidak perlu diragukan lagi ini sejak awal dan hingga sekarang sedang bekerja dalam segala sesuatu. Luar biasa bukan pesan dari ayat pertama Alkitab kita ini. Harusnya kebenaran ini melegakan kita semua. Di tengah sulitnya, beratnya hidup di masa pandemi ini, banyak orang bertanya-tanya, termasuk anak-anak Tuhan, apakah Allah itu ada?
Mengapa ia tidak kunjung menolongku, memenuhi kebutuhanku, memulihkan keadaanku? Rekan pendoa, yakinlah Allah itu ada bersama kita di setiap waktu. Dia itu Immanuel yang beserta dengan kita. Dan dia itu sedang bekerja dalam segala sesuatu. Percayalah, pada waktunya Allah akan melakukan hal-hal yang baik, yang bahkan hal-hal yang tidak kita pikirkan, bahkan melampaui yang kita harapkan. Oleh sebab itu, jangan takut. Mari terus berharap kepada Allah. Dan mari terus belajar bersyukur kepadanya di dalam segala keadaan kita hari ini. Dan mari kita terus setia kepada Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekarang mari kita masuk dalam doa-doa syafaat kita.